Selamat siang, adik-adik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ya. Ibu. Bersyukur pada siang hari ini kita bisa memulai pembelajaran kembali ya melalui daring adik-adik. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan periksa dulu jaringan kita ya. Suara Ibu jelas tidak? Jelas. Jelas, Ya. Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk adik-adik yang sudah berada di room, gimana jaringannya sudah bagus? Kalau belum, silahkan ada waktu 1 menit untuk menyesuaikan ya agar jaringannya semua bagus, agar pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan baik. Iya, iya. Ya. Ibu. Nah, adik-adik, ya ketua kelas silahkan untuk memandu doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita akan belajar di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya. Sekarang Sama. lanjut kita adik-adik jadwalnya untuk memimpin salah satu lagu nasional hari ini siapa? Chris, Bu. Chris, Bu. Chris. Oh, Chris, mana Chris? Ini adik Chris. Ya, silahkan adik Ya, Chris Bu. untuk memimpin salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan. Sebentar, Bu. Ya sudah, Bu. Ya, sudah. Sekarang adik-adik, Ibu akan mengambil daftar hadir ya. Ya. Ya, Ibu. Ardina, Ibu. ya hadir. Fitri, Hadir, Bu. Chris, Saya. Sevina. Ada, Bu. Saya hadir. Ya, Sevina nih rajin ya. Putu, Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. ya. Hadir. Gimana jaringannya? Sudah aman? Untuk sementara masih aman sih kalau di saya ini, mungkin di teman-teman dan di Ibu Guru ya yang bermasalah. Oh iya, baik. Nanti adik Francisca mencari jaringan yang baik ya agar bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, Francisca sudah. Felicia, Siap, Ibu Guru. Ya, hadir, Bu. Hadir saya. Hesti, Sesti. Ke WC, Bu, tadi, Bu. Izin. Ke toilet. oh izin ya ke toilet. Oh iya. Saya juga, Bu. Mau izin ke toilet, Bu. Iya, silahkan. Indri, Hadir, Bu. apakah ada yang belum Ibu sebut namanya? Oh iya, adik Leliana. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini, anak-anak yang rajin di kelas ini, kelas B. Nah, selanjutnya, apakah pada siang hari ini adik-adik sudah makan dan minum? Sudah, Bu. Sekali, Bu. Sudah, Bu. Sudah lengkap. Karena Jangan, Bu. pembelajaran hari ini dimulai dari siang hari ya, jadi kalian harus makan, minum dulu agar bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu pembelajaran kita, yaitu melalui PowerPoint ya. Tunggu. Ya.
Sudah, Bu. Oke. Adik-adik, pada siang hari ini, sebelum lanjut ya, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan atau kita sudah belajar ya tentang materi mengidentifikasi informasi dari teks observasi dan menyimpulkan isi teks observasi. Nah, pada kegiatan siang hari ini dalam proses pembelajaran daring, kita akan belajar mengenai KD 3.1, yaitu lihat pada layar ya adik-adik. 3.1 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan KD berikutnya 4.8 menyajikan teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Ibu, Nah, Ibu ya. Guru, gambarnya kurang besar, Bu. Susah Oh, iya. dibaca. Iya, terima kasih adik Novi sudah mengingatkan Ibu ya. Iya, Ibu. Tunggu. Iya, oke. Sekarang kita akan belajar ini tadi kan. Indikator sekarang adik-adik. Indikatornya menjelaskan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi dan merencanakan penulisan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur yang tepat. Dan terakhir, menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah penggunaan kata yang tepat. Nah, adik-adik, lanjut ya. Kalian sudah lihat di layar. Kita akan belajar mengenai apa? Teks laporan hasil observasi. Iya, benar. Nah, kalian kan sudah seperti adik Novi ya, katanya sudah punya kucing peliharaan di rumah. Pernah sih mengamati kucingnya? Kucingnya Sering, di Bu. rumah? Sering ya? Saya ajak main. Iya. Oh, ajak main. Iya, bagus ya adik Novi. Penyayang kucing ya? Iya. Nah, adik Novi, Ya, Bu. kira-kira kalau kita mengamati sebuah kucing, apa sih manfaatnya untuk kita? Saya jadi tahu kucing saya itu suka apa. Terus kalau diajak main, biasanya dia apanya yang suka dielus gitu, Bu. Oh iya, jadi ya benar adik. Ayo lanjut, apa lagi adik Novi? Selain itu ada lagi. Biasanya warna bulunya juga, Bu. Saya jadi hafal semua warna kucing saya. Iya, Nah, kucingnya. bulunya itu warna-warni saya, ya, Bu, ada orange. Kalau saya, Bu, Ya. Bana kalau Fitri? saya, Bu, saya jadi tahu jenisnya apa. Persia, Angora, atau kucing biasa. Karena tetangga Iya. saya banyak pelihara Angora, Bu. Iya, kucing Angora kucing yang sangat lucu ya dari kucing-kucing yang lain karena bulunya tebal. Nah, adik-adik, dari situ adik-adik bisa menambah pengetahuan kalian ya. Ketika kalian mengamati bisa juga kalian mengamati tanaman di rumah ya, tanaman bunga dan lain-lain. Saya punya, Bu. Saya suka Ya. bunga, Bu. Bunga apa, adik Fitri? Anggrek. Hewan pemakan daging. Apakah adik-adik bisa membaca secara langsung? Tidak, Bu. Kecil, Bu. Oh ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai observasi kucing ya, dari kucing rumahan. Ya, dari kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm dan panjang
Nah, di sini juga ada kesimpulan ya dari kucing, adik-adik. Oke, untuk jelasnya nanti Ibu akan menampilkan sebuah teks ya, karena tulisannya di sini adik-adik kita di sini akan belajar mengenai apa saja adik-adik? Pernyataan umum. Ya, Deskripsi pernyataan umum, bagian. deskripsi bagian. Nah, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Kita amati ya adik-adik. Apa saja adik-adik? Ada tema, tujuan, proses, Ya, kriteria, aspek, mendeskripsikan unsur, melengkapi teks, terakhir menyimpulkan. Wah, kayak begitu ya Bu urutannya. iya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu-satu ya. Ya Bu. Nah, tema. Kita akan menentukan tema kegiatan observasi. Temanya seperti apa? Misalnya mengenai, bisa dipilih ya. Dan kedua, menentukan tujuan dari observasi. Dan ketiga, melakukan proses observasi. Dan yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Keenam, mulai mendeskripsikan ya unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Dan kedelapan, membuat simpulan hasil observasi. Sudah adik-adik? Dicatat ya, jangan cuma hanya dilihat, silahkan. Nah, kelengkapan teks hasil observasi adik-adik. Yang pertama, mempunyai susunan struktur. Urut dan lengkap, tidak harus mempunyai kesimpulan atau penutup. Dan informasi berdasarkan. Ya. Nah, adik-adik ya. Ya Bu. Tolong diamati observasi mengenai tanaman, maksudnya tanaman bunga mawar ya, adik-adik. Oh. Ya. Mengenal ciri-ciri tanaman bunga mawar. Daun. Ada duri. Iya. Warna hijau, Dari Bu. daun ya. Daunnya. Ada berapa daunnya? 1, 2, 3, 4, dan 5 daunnya adik-adik. 5. Nah, Ibu ada tangan Bu. 10. Oh, Banyak 10. itu. Iya banyak, tapi di belakangnya. helainya ya. Di tiap tangkai ya. Oh gitu. Nah, di ujungnya juga tidak ada pasangan. Pasangan dari daunnya. Nah, setiap tangkai biasa ganjil ya daunnya, ada 3 dan 5. Dan di seluruh permukaan batang banyak sekali duri ya adik-adik. Iya, saya tidak suka mawar karena banyak duri, Bu. Oh iya, memang benar. Nah, di situ juga ada binatang ya. Binatang yang menempel di bunga mawarnya. Iya, dalam. Ulat. Iya, ulat. Nah, selain batang ada cabang dan bunganya ya. Kalau bunganya cantik. Ini bunga apa namanya? Bunga Mawar. Iya, bunga mawar. Adik-adik, bukan bunga anggrek ya. Atau bahasa Inggrisnya rose. rose. Nah, seperti itu tanaman bunga adik-adik. Pasti adik-adik juga punya tanaman mawar ya Saya tidak, di Bu. rumah. Oh, Novi tidak ya. Nanti bisa menanam bunga mawar ya supaya tahu, atau bisa lihat di rumah teman mungkin ya, Adik Novi. Iya, Bu. Iya. Iya. Nah, selain bunga mawar berwarna merah, ada juga bunga mawar yang berwarna lain ya. Nah, kalau ini ada daunnya 3 dari bunga mawar.
kecil tuh, Bu. Daunnya ganjil ya, dan ini berwarna pink adik-adik mawarnya. Wah, lebih cantik ini, Bu. Punyaku warna putih, Bu. Iya, ada juga berwarna putih ya. Nyok. Ada juga sarinya dari bunga adik-adik. Dan juga putih. Ada tangkai bunganya juga. Nah, itu kelopak bunganya. Oh iya, kelopak. Itu Ibu punya semua ya? Iya, Ibu punya Wah. ini di kebun ya adik-adik. Nanti kita bisa kalau tidak daring, kita akan pergi ke kebunnya Ibu ya, sama-sama ya. Hore. Asik. Asik. Saya minta satu ya, Bu. Ada Iya, buah. bisa. Minta buah. Wah, ini warnanya aneh, Bu. Ya, warna ya kering itu. Buah layus. Kalau Oh, sudah sorry. kering, biasanya kita harus potong ya adik-adik. Supaya bisa tumbuh tunas yang baru. Dan memulai dengan bunga yang baru juga. Seperti warna yang pink. Oke. Ya, dipotong. Iya, bunganya dipotong. Itu warnanya aneh, Bu. Ini warna batik merah putih ya adik-adik. Oh, Iya, banyak Nah, warna lagi. ya bunga mawar. mawar tidak bisa ditempel ya, Bu? Tidak bisa sepertinya ya. Atau mungkin kalau Ibu sih tidak pernah menempel ya. Jangan lupa ketika merawat bunga mawarnya harus rajin disiram ya adik-adik supaya tidak mati. Nah, oke. Nah, tadi ini sudah ya. Ya, Bu. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mengamati dan sekarang waktunya kalian untuk Ibu akan menentukan kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok 4 kelompok. Bisa ya adik-adik? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Tolong diingat ya, dicatat ya nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kelompok 1. Hesti, Leli, dan Francisca. Kelompok 2. Novi dan Indri. Siap, Bu. Fitri dan Adina. Siap, Bu. Dan kelompok 4. Chris, Revin, dan Felicia. Siap, Ibu. Oke, karena ada ganjil ya siswanya, jadi Ibu baginya genap dan ganjil ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah Ibu menayangkan 2 slide produk ya. Jadi ya, mendesain perencanaan produk, adik-adik kan sudah mengamati sebuah video teks laporan konservasi tanaman ya. Nah sekarang bagaimana cara adik-adik untuk untuk menuliskan teks hasil observasi dari tanaman mawar adik-adik. Jadi temanya adalah bunga mawar ya. Oh iya. Ya, tapi sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah contoh adik-adik. Adik, tadi di video pertama mengenai observasi kucing ya. Ya, Bu. Ya, sini ada kucing yang manis. Nah, adik-adik, dari hasil observasi kalian bisa mengamati sebuah hewan langsung ya, kucing. Kalian bisa menentukan struktur teks laporan hasil observasi mengenai kucing. Yang tadi Ibu sudah jelaskan di mana strukturnya pertama ada definisi umum ya. Nah, materi ini kan Ibu sudah
sudah bagikan juga di WA. Jadi kalian bisa baca dan juga bisa membaca lewat tampilan ini ya, tampilan yang sudah Ibu tampilkan di kelas kita sekarang. Jadi yang pertama definisi umum. Nah, definisi umum ini paragrafnya ya, misalnya contoh namanya definisi umum harus ada pengertian dari kucing dulu ya. Contohnya, kucing adalah hewan peliharaan yang populer yang berada jelas sama manusia. Bisa dibaca adik-adik? Bisa. Ya, coba satu orang membaca. Saya Bu, Ya, silakan. definisi umum kucing adalah hewan peliharaan populer yang berasal dari kelas mamalia. Kucing termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora karena pada dasarnya adalah pemakan daging. Salah satu cirinya terlihat dari gigi tajam dan taringnya. Kucing yang berada di sekitar rumah atau dipelihara disebut dengan kucing domestik. Terdapat setidaknya 4 jenis kucing, yaitu Anggora, kucing hutan, kucing Persia, dan kucing kampung. Bila dikelompokkan berdasarkan asalnya, berdasarkan keturunannya, terdapat 6 jenis kucing, yaitu Spin, Siam, Manx, Persia, Murni, dan campuran. Ya, Adik Leli. Beri tangan kepada Adik Leli. Ya. Selanjutnya kita di struktur deskripsi bagian. Siapa yang bisa baca? Tadi kan saya sudah mengamati juga kucingnya ya. Ya, Bu. Ya, ayo Adik Novi. Deskripsi bagian. Kucing mempunyai sepasang mata unik dengan kemampuan penglihatan tajam. Hal ini amat berguna untuk aktivitas perburuan mangsanya pada malam hari. Selaput pelangi pada mata kucing berfungsi untuk mempersempit bila cahaya tidak terang. Ciri lain dari fungsi kucing adalah adanya misai atau kumis kucing. Jantan maupun betina memilikinya karena misai memberikan kucing kemampuan untuk bisa mendeteksi arah yang benar di kegelapan. Meski kecil, namun misai amat sensitif mendeteksi arah angin. Sudah, Bu. Ya, deskripsi bagian ya yang diajarkan Adik Novi. Nah, sekarang untuk deskripsi manfaat. Saya Bu, saya. Ya, ayo Adik Felicia. Nah, deskripsi manfaat. Kucing banyak dimanfaatkan oleh manusia. Para petani memelihara kucing untuk berburu tikus yang biasa memakan hasil ladang. Selain itu, Iya, Kris, silahkan Kris. Selain itu, kucing juga amat peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Bukan mitos bahwa perpindahan kucing seringkali merupakan pertanda akan adanya bencana. Iya. Nah, untuk kesimpulan, Ibu sendiri akan baca ya. Nah, dari deskripsi bagian, struktur deskripsi manfaat, dan adanya simpulan. Simpulan ini bisa ada dan juga tidak. Tapi arahan dari Ibu harus ada simpulan ya, adik-adik. Simpulannya, kucing merupakan hewan mamalia lucu yang seringkali dipelihara. Masing-masing tubuhnya, mulai dari mata, kumis, dan telapak kaki memiliki fungsi masing-masing untuk kelancaran hidupnya. Nah, kucing banyak dipelihara sebagai penghuni lain di rumah ataupun untuk memburu tikus bagi petani ya, adik-adik. Nah, di sini juga ada identifikasi strukturnya. Kenapa bisa definisi umum? Karena definisi umum berada di paragraf 1. ya 1. Karena di sana berisi tentang gambaran umum mengenai karakteristik kucing, ciri-ciri dan jenisnya ya adik. Ya. Lalu di deskripsi bagian. Deskripsi bagian ya berada di paragraf 2 yang berisi penjelasan spesifik mengenai bagian fisik si kucing ya adik-adik. Nah, ada juga deskripsi manfaatnya. Deskripsi manfaat berada di paragraf 3 yang berisi manfaat kucing bagi manusia. Dan kesimpulan
kesimpulan berada di paragraf terakhir ya, paragraf keempat adik-adik yang berisi informasi tentang kucing ya adik-adik. Nah, di sini juga ada paragraf dan struktur ya. Ini paragraf yang tadi sudah Ibu baca, lalu kalau kita akan melalui tabel, maka hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, bisa dilihat ya paragrafnya pertama. Lalu strukturnya ini mengenai definisi umum. Definisi bagian yang kedua, 3 deskripsi manfaat, dan keempat kesimpulan. Oke adik-adik. Nah, untuk sekarang adik-adik, ada yang ingin bertanya? Ya. Silahkan Novi. Apa deskripsi umum itu harus di paragraf 1 ya, Bu? Iya adik-adik, harus di paragraf 1 ya, karena kan namanya umum. Kita harus menjelaskan dulu adik-adik, apa sih kucing atau apa sih bunga mawar, seperti itu ya. Agar bisa diikuti deskripsi bagian dan deskripsi manfaatnya. Lalu simpulannya itu di akhir paragraf adik-adik. Bagus ya pertanyaan Novi. Nah adik-adik, ketika kalian juga menulis teks ya, ini teks hasil observasi, contohnya kucing tadi ya, kalian juga harus melihat kaidah penggunaan kata ya. Di sini ada penggunaan huruf kapital, Bu, kata koma, bertanya Bu. kata titik ya, silahkan. Kita belum pulang Bu. Belum ya adik-adik? Belum ya? Masih ya, sedikit lagi ya. Baik Bu. Iya. Selanjutnya, adik-adik, maaf ya, di sini hujan adik-adik, jadi ibu guru ini harus powernya harus kuat. Terus hujannya sangat lebat, ya. Setelah ini, adik-adik akan mendesain ya perencanaan produk yang akan buat. Jadi adik-adik selain nanti menulis struktur teks laporan hasil observasi, menentukan struktur dan juga harus sesuai dengan kaidah dan kata ya. Ya Bu. Nah, sekarang adik-adik ada LKPD. Jadi adik-adik di LKPD ini tadi kan Ibu sudah menayangkan video mengenai tanaman bunga mawar ya. Jadi di sini topiknya adalah bunga mawar adik-adik. Sekarang adik-adik berkelompok mencari informasi mengenai tanaman bunga mawar yang ada di sekeliling kalian atau di sumber-sumber lain ya. Dan untuk materinya sudah Ibu kirim, jadi kalian bisa melihat contoh penggunaan struktur dan penggunaan kata ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, kalian akan menyusun jadwal ya. Menyusun jadwal dengan batas waktu. Jadi di sini akan memberikan batas waktu ke kalian 20 menit bisa ya adik-adik. Bisa Bu, bisa. Bu. Nah, adik-adik, Sabar lagi. ya, tugasnya adalah kalian harus menyesuaikan ya dengan tujuan. Misalnya ada LKPD. Bu, sebelum buat tugas di sini dilihat ya Bu. Ibu kok nggak gerak Bu? Nah, tadi jangan lupa ketika kalian merencanakan sebuah laporan, kalian harus mengikuti langkah-langkah ini ya. Ini juga sudah Ibu kirim di LKPD. Jadi pembukaan, deskripsi, tempat dan waktu, perilaku satwa dan kata kunci
kunci ini berisi dengan hal-hal pokok yang akan diuraikan lebih rinci pada saat membuat paragraf ya adik-adik. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah Bu, sudah paham. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang adik-adik lanjut untuk menulis teks laporan hasil observasi mengenai tanaman bunga mawar. Ya. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Nah, pertama kalian sudah memahami video yang saya tayangkan kan? Yang kedua, kalian diskusi rencana penulisan teks laporan hasil observasi. Tugasnya mana, Bu? Tugasnya yaitu ini soalnya dan yang diamati adalah video yang Ibu tayangkan tadi. Bukan kucing ya, karena kucing tadi sudah Ibu jawab dan Ibu berikan contoh kepada kalian cara untuk penulisan teks laporan dan menuliskan rencana kapan, waktu pengamatan, dan sesuai dengan struktur dan kaidah penggunaan kata ya adik-adik. Nah, Ya, Bu. sekarang adik-adik akan menulis sebuah teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur ya adik-adik. Masih Ya, ingat Bu. kan dengan struktur? Iya. Masih. Nah, Ibu akan bertanya kembali. Jadi, observasi apa yang kalian akan buat? Bunga mawar. Ya, tanaman bunga mawar ya. Silakan, Ibu akan memberikan waktu 20 menit ya. Ya, Bu. Oke. Siapa kelompok yang sudah selesai? Saya Bu, kelompok saya sudah. Jadi di sini Ibu Sudah. akan memberikan arahan ya adik-adik. Setiap kelompok, ada 4 kelompok, membacakan perbagian ya. Pertama, kelompok 1 membacakan hasil dari menyusun teks laporan ya, kerangkanya. Baru dilanjutkan kelompok 2 untuk membacakan definisi umum dan deskripsi bagian. Dan juga selanjutnya ya, kelompok 3 dan 4. Oke? Ya Bu. Iya. Silakan kelompok 1 dibaca Bu. ya. Definisi umum. Mawar merupakan anggota kingdom yang termasuk dalam divisi Magnoliophyta dan kelas Magnoliosida. Berdasarkan klasifikasi, mawar termasuk dalam ordo Rosales dan famili Rosaceae. Jenis spesies mawar yang ada di dunia diperkirakan mencapai 100 hingga 150 varian. Definisi bagian penyerbukan bunga mawar dibantu oleh lebah dan serangga. Mawar biasa terkena penyakit serius seperti karat daun disebabkan oleh cendawan sehingga daun mawar dapat mengalami kerontokan. Manfaatnya nilai ekonomi yang dimiliki mawar sebagai komoditas hortikultura cukup tinggi. Penutup, setelah dilakukan observasi dapat disimpulkan bahwa varian mawar yang ada di dunia adalah ratusan. Sudah Bu. Iya, berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, Bu. Definisi bagian atau deskripsi bagian. Penyerbukan bunga mawar dibantu oleh lebah dan serangga. Mawar terkena penyakit serius seperti karat daun yang disebabkan oleh cendawan sehingga daun mawar dapat mengalami kerontokan. Penyakit tidak berbahaya yang menyerang mawar biasanya disebabkan Streptococcus panosa dan mengakibatkan penyakit tepung mildiu. Ada pula penyakit yang menyerang daun mawar hingga menimbulkan bercak warna hitam karena cendawan Diplochromit rosae. Spesies mawar berasal dari berbagai negara. Misalnya, terdapat spesies asli dari Eropa, Jepang,
dan tidak itu. Spesialis mawar dari Timur Tengah juga ada, Tiongkok, Amerika. Semuanya unik-unik. Setiap spesies mawar tersebut memiliki ciri-ciri khusus dan spesifik yang membedakannya dengan spesies dari wilayah lain. Sudah, Bu? Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Dan sekarang kelompok 3 ya. Siap, Bu. Ya. Saya manfaat ya, Bu ya? Iya, dimanfaat. Lupa. Iya. Ya. Manfaat. Nilai ekonomi yang dimiliki mawar sebagai komoditas hortikultural cukup tinggi. Di lingkungan aslinya, terdapat jenis mawar liar yang tumbuh tanpa ditanam. Mawar dapat digunakan sebagai penambah keindahan ruangan atau sebagai hadiah bagi seseorang. Penggunaan mawar di bidang industri dapat ditemukan pada industri parfum karena mawar termasuk jenis minyak atsiri, sehingga proses penyulingannya dapat menghasilkan minyak wangi. Mawar dapat diekstraksi menjadi produk-produk yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar. Contohnya, pada produk kosmetik dengan adanya kandungan mawar yang berfungsi untuk melembabkan kulit ataupun mencerahkan. Sudah, Bu? Ya, sangat baik ya. Dan untuk kelompok 4 nih, simpulan. Iya, Bu. Ya, silakan dibaca. Ya, hasilnya. Setelah dilakukan observasi, dapat disimpulkan bahwa varian mawar yang ada di dunia adalah ratusan. Mawar mempunyai karakteristik yang berbeda antar spesies. Selain dikembangbiakkan karena keindahannya, mawar juga dimanfaatkan untuk komersil. Namun, mawar bisa mengalami penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Itu, Bu, yang kami kerjakan. Iya, semuanya sudah tepat ya mengenai dengan strukturnya. Sudah bagus jawaban kalian semua dari kelompok ya. Tetapi tugas ini jangan lupa untuk dikirim ke Ibu melalui WhatsApp ya, WhatsApp grup. Karena Ibu akan menilai dari kesesuaian penggunaan kata. Jangan lupa dikirim ya. Iya. Iya, Bu. Nah, adik-adik. Selanjutnya kita akan dari ini sudah ya, semua kelompok sudah kebagian ya? Ya, sudah, Bu, sudah. Nah, dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, maka kalian sudah mampu untuk menjelaskan struktur ya dari teks, dari mulai deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan ini kalian belum baca yang pertama. Ayo, siapa yang belum buat ini ya? Lupa, Bu. Iya, Sudah, Bu. ayo. Oh, ini dikirim ya? Sudah itu, Bu. Iya, perencanaan sudah ya? Sudah. Bu. Dan yang terakhir, iya, nanti kan Ibu periksa kembali ya. Ibu Ya, periksa Bu. kembali di grup WhatsApp. Nah, sekarang yang ketiga, kalian bisa menulis teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, jadi adik-adik, ketika kita mengobservasi objek ya, maka kita akan mengetahui manfaat ya, berdasarkan objek yang kita teliti, menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan juga itu sesuai fakta ya, secara ilmiah, tidak dibuat-buat. Nah, untuk tindak lanjut nanti kalian juga bisa mengobservasi tanaman-tanaman lain ya, selain mawar, dan itu juga dibuat berdasarkan struktur dan penggunaan kata ya, untuk tindak lanjut pertemuan kita. Nah, adik-adik, karena berhubung waktu kita sudah selesai, ya, maka untuk
saat ini pembelajaran kita akan akhiri ya adik-adik. Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa tugas untuk berdoa untuk penutup pada pembelajaran siang hari ini? Saya, Bu. Akan presentasi dulu ya. Ya, silakan Adik Fitri untuk menutup. Dengan doa pada pembelajaran siang hari ini di room. Teman-temanku yang hebat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu Guru. Selamat pagi. Selamat siang.